Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama lengkap saya Stephen Andindate, NIM 2041104, asal Universitas Artawacana Kupang, kelas C, mata kuliah Manajemen Piutang, dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet Genoveva Jaratari, SE, MM. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait kebijakan pemerintahan Sri Lanka yang mengalami kegagalan. Berdasarkan video yang Anda tonton, paparkan analisis Anda terkait kebijakan pemerintahan Sri Lanka yang mengalami kegagalan dan menjaga stabilitas perekonomian negara dan berimbas pada gagalnya pemerintah dalam membayar hutang negara sehingga muncul kebijakan pemerintah terkait pembayaran bunga oleh kreditur asing yang dibebaskan. Setelah menonton berita, maka analisis yang dapat saya simpulkan terkait kebijakan pemerintahan Sri Lanka sebagai berikut. Pada Februari, negara Sri Lanka hanya memiliki cadangan 2,31 miliar dolar, tetapi menghadapi pembayaran utang sekitar 4 miliar dolar pada tahun 2022, termasuk obligasi negara internasional atau ISB senilai 1 miliar dolar yang jatuh tempo pada bulan Juli. Berdasarkan info yang telah dipaparkan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa pemerintah negara Sri Lanka banyak melakukan kesalahan dalam mengambil berbagai keputusan. Hal ini bisa dilihat dari tindakan pemerintah yang selalu melakukan berbagai pinjaman kepada negara luar, sedangkan kita tahu bahwa cadangan kas negara Sri Lanka lebih sedikit. Artinya utang negara lebih besar daripada cadangan kas atau devisa negara Sri Lanka. Dikatakan bahwa utang publik telah meningkat ke tingkat yang tidak berkelanjutan dan cadangan devisa tidak cukup untuk pembayaran utang jangka pendek. Kemudian ada lagi satu keputusan yang menurut saya salah diambil oleh pemerintahan Sri Lanka, yaitu untuk melarang semua pupuk kimia pada tahun 2021. Sebuah langkah yang kemudian malah merugikan negara itu sendiri. Hal ini berimbas pada sektor pertanian negara itu dan memicu penurunan panen padi yang kritis. Memang maksud dan tujuannya baik, yakni untuk menghemat pengeluaran kas atau anggaran negara. Namun hal ini malah menjadi bumerang bagi negara Sri Lanka. Hal ini menyebabkan kerugian di sektor pertanian yang kemudian muncul dampak kekurangan makanan yang merugikan negara dan masyarakatnya sendiri. Jadi wajar saja apabila keputusan terakhir yang dibuat atau diambil negara tersebut yakni membebaskan pihak kreditur untuk menggunakan aset pada negara Sri Lanka secara bebas karena negara tersebut sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang pinjaman mereka. Yang kedua, jika Anda adalah salah satu perusahaan yang berada di Sri Lanka dan turut mendapatkan efek dari krisis yang terjadi, menurut Anda bagaimana seharusnya pemantauan piutang yang dapat Anda lakukan sehingga tetap dapat menjaga arus kas perusahaan Anda di dalam situasi krisis? Langkah yang saya lakukan itu yang pertama adalah mempercepat piutang. Dalam hal ini, langkah yang akan saya lakukan sebagai pemilik perusahaan untuk mempercepat piutang adalah meminta pelanggan baru untuk membayar deposit atau pembayaran sebagian di muka. Hal ini bertujuan agar meminimalkan resiko kehilangan kas apabila nantinya pelanggan atau debitur mengalami kendala dalam pembayaran utang. Yang kedua, berikan tingkat prioritas pada pengeluaran. Pada dasarnya, setiap pengeluaran memiliki tingkat prioritas yang harus diperhitungkan secara benar. Ada pengeluaran yang memiliki dampak besar terhadap kemajuan bisnis, dan ada juga pengeluaran yang tidak terlalu berpengaruh dalam bisnis. Sebagai pemilik perusahaan, saya harus memprioritaskan pengeluaran kas perusahaan hanya untuk barang-barang atau hal-hal yang diperlukan saja. Yang ketiga, menunda penambahan inventaris. Inventaris dalam bisnis memang penting, tetapi untuk menambah inventaris dalam bisnis perlu mengeluarkan uang dari arus kas yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga berpengaruh kepada bisnis. Jika penambahan inventaris memang tidak terlalu berpengaruh terhadap profit yang akan didapatkan oleh perusahaan, maka lebih baik melakukan penundaan untuk membelinya. Buatlah simulasi tabel perhitungan nilai peluang penagihan piutang, analisislah data tabel tersebut, kemudian jelaskan. Berdasarkan soal yang diberikan, saya sudah membuat tabel seperti ini, di mana terdapat kelompok usia piutang, jumlah piutang, peluang tidak tertagih, dan jumlah piutang tak tertagih. Nah, kita lihat pada hari 1 sampai hari ke-30 itu jumlah piutangnya sebesar 20 juta, peluang tidak tertagihnya sebesar 1%, dan jumlah piutang tak tertagih sebesar 200.000.
Nah, peluang tidak tertagih ini yang sebesar 1% ini didapat dari 200.000 dibagi 20 juta dikali dengan 100 menghasilkan 1%. Kemudian pada hari ke-30 sampai 60 itu jumlah piutangnya sebesar 60 juta, peluang tidak tertagihnya 2%, kemudian jumlah piutang tak tertagihnya 1.200.000. Nah, peluang tidak tertagih 2% ini didapat dari 1.200.000 dibagi 60 juta, kemudian dikali 100 menghasilkan 2%. Kemudian pada hari 60 sampai hari ke-90 itu jumlah piutangnya itu sebesar 70 juta, peluang tidak tertagihnya 5%, jumlah piutang tak tertagih 3.500.000. Nah, peluang tidak tertagih 5% ini didapat dari 3.500.000 bagi 70 juta dikali 100 menghasilkan 5%. Nah, yang lebih dari 90 hari ini jumlah piutangnya itu 110 juta, kemudian peluang tidak tertagihnya 8% dan jumlah piutang tak tertagihnya 5.500.000. Nah, peluang tidak tertagih ini didapat dari jumlah piutang 5.500.000 dibagi 110 juta dikali 100 menghasilkan 8%. Nah, kemudian menurut analisis saya pada tabel ini menunjukkan usaha yang dilakukan perusahaan kurang efektif. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah piutang tak tertagih yang terus mengalami peningkatan. Kemudian untuk jumlah piutang sendiri, dilihat dari sistem DSO, maka apabila tabel perhitungan nilai peluang penagihan piutang yang sudah saya buat ini merupakan tabel dari perusahaan kecil, maka akan menimbulkan persoalan pada arus kas. Mengapa demikian? Karena pada perusahaan kecil itu standar minimal DSO itu adalah 30 hari. Artinya pembayaran piutang dari kreditur itu tuh minimalnya antara 1 sampai 30 hari dari hari pembelian. Artinya perusahaan ini hanya menerima artinya pada tanggal 1 sampai tanggal 30 itu pada hari pertama sampai 30 hari ini merupakan sesuatu yang baik. Karena ini masih di bawah standar DSO dan jumlah piutang yang didapat itu sebesar 20 juta. Nah, untuk hari-hari selanjutnya seperti hari ke-30 sampai 60, hari ke-60 sampai 90 dan lebih dari 90 hari ini merupakan sesuatu yang tidak baik untuk perusahaan kecil. Karena semakin lama penagihan utang, semakin lama pula kas yang masuk ke dalam perusahaan. Maka ini akan menimbulkan persoalan pada arus kas. Sekian presentasi hasil kerja saya ucapkan terima kasih.